dari semua yang Allah berikan kepada kita? Coba sekarang di chat. Sekarang teman-teman menilai apa yang sudah dicapai dalam hidupnya itu berapa sampai usia hari ini. Coba di chat. Keinginan masa kecilnya udah kecapai berapa? Di angka berapa? Coba 79. Wow, Mas Antonius Bimo keren. 79. Mbak Putri 54. Good. 80, 65. Good. Good. Ada 50. Wow, Mas Diva Mas 20. Oke, Mas Andi 70. 20 tapi gede semua kali ya. Oke, 20 Mas Gailan. Mbak Cynthia 80. Oke, Mbak Armanda 80, Mbak Siti 30. Oke, good. Good. Berarti putaran pertama sudah banyak yang dapat nih. Nilainya udah gede-gede. Oke, 20. Oke, good. Good. Mbak Nina 35. Sip. Keren. Nanti kita hitung bersama. Nah, saya pengen menunjukkan ke teman-teman beberapa poin yang sudah saya capai, meskipun ini tidak saya tuliskan semua. Saya boleh berkenalan ya. Dan hari ini, sesuai dengan apa yang diminta Mas Diva di proposalnya ke saya, bahwa saya pengen bercerita tentang nature leadership. Nature leadership itu adalah bagaimana kita mengumpulkan kerumitan sebagai orang biasa, menjadikan diri kita sebagai seorang leader. Nah, problemnya adalah bahwa tidak semua orang itu pintar mengumpulkan kerumitan, kemudian mengolahnya menjadi sebuah kekuatan untuk menjadikan diri kita besar. Kebanyakan orang cuma sampai mentok memikirkan kerumitannya, kesedihannya, kekecewaan, dan kegagalannya, tetapi berhenti sampai di situ. Enggak sampai menciptakan sesuatu yang di list dalam hal kegagalan, kerumitan itu menjadi sesuatu yang positif dan besar. Oke, inti dari kelas hari ini adalah seperti itu. Bahwa setiap orang punya kesempatan untuk menjadi leader, bahwa setiap orang punya kesempatan menjadi besar. Namun, takdir itu akan membawa kita, apakah kita bisa mencapai posisi yang kita inginkan atau tidak. Tapi jika takdirnya adalah sebetulnya kita itu nggak bisa mencapai seperti yang kita inginkan, namun ada usaha keras dari kita, maka takdir itu sebetulnya bisa berubah. Takdir itu sebetulnya bisa bergeser selama effort dan usaha kita itu benar-benar kerja keras kita lakukan untuk mencapai keberhasilan. Nah, saya mau perkenalan dulu ya, kenapa tadi angka saya bisa sampai 100 dan saya menciptakan 20 lagi. Oke, hidup saya teman-teman itu bagai roller coaster, naik turun, naik turun. Saya juga pengen mengingatkan teman-teman, hidup teman-teman itu nggak bakal mulus 100% ke depan. Ke depan pasti akan ada lobang-lobang, pasti ada hambatan-hambatan yang akan menemani perjalanan hidup kita. Jadi kalau kita sadari itu, maka kita akan pegangan kencang dengan kursi di mana kita duduk sebagai roller coaster ini, kemudian kita berteriak, kemudian kita nanti akan mencoba sadar membuka mata, kita ada di posisi tertinggi, terendah, atau di tempat yang paling bawah. Nah, hidup saya dimulai waktu saya mendapatkan atau menerima banyak kegagalan sejak SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Kemudian alhamdulillah setelah itu saya mendapatkan kesempatan untuk diterima di 3 perusahaan. Ada di Garuda Indonesia, di Bank Eksim, sama di PT Astra. Kemudian umur 21 tahun saya diterima di Garuda Indonesia. Kemudian saya memilih Garuda Indonesia karena bapak saya waktu itu pengen saya terbang-terbang kemana-mana. Dan ini alhamdulillah kejadian. Saya mendapat tugas menjadi General Manager di 5 negara, berpindah-pindah di Jepang, di Hong Kong, di Taiwan. Saya juga menangani Macau, saya menangani Cina bagian selatan. Nah, kemudian setelah itu saya dipanggil ke Indonesia untuk menciptakan ground service design untuk first class Garuda Indonesia. Ini adalah kursi pesawat yang harganya mahal banget. Yang kalau kita naik itu kita harus bayar 20-30 kali harga ekonomi kelasnya. Jadi kalau teman-teman pernah naik pesawat yang ekonomi, nah ini harganya 20-30 kali. Tapi alhamdulillah begitu selesai, saya umur 20 tahun di Garuda, sudah selama 20 tahun, akhirnya saya dipanggil untuk menjabat sebagai Operational and Commercial Director
Direktur Operasional dan Komersial di Angkasa Pura Solusi. Ini adalah yang menangani airport atau bandara. Itu adalah Bandara Cengkareng dan teman-temannya di sebelah barat Indonesia. Kemudian setelah 2 tahun bertugas di sana, saya diminta untuk menjadi direktur utama di Indonesia Ferry Property. Ini adalah perusahaan yang menangani properti di pelabuhan. Nah, saya diminta untuk membangun dermaga eksekutif, saya diminta untuk membangun hotel dan lain sebagainya. Setelah jalan 2 tahun, teman-teman, 2019 usia saya di korporasi atau di BUMN sudah 25 tahun. Saya merasa kok sudah terlalu lama gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri dari posisi Presiden Director dan akhirnya saya pindah ke Jogja sejak 2019. Sekarang saya sibuk menjadi dosen tamu di berbagai universitas. Termasuk saya mengajar di Hong Kong dan di Jepang. Kemudian saya menjadi dosen luar biasa sampai sekarang, resmi menjadi dosen di Universitas Ciputra. Kemudian saya menjadi pembicara atau speaker di banyak perusahaan dan BUMN maupun swasta. Kemudian saya menjadi konsultan di rumah sakit dan juga perusahaan-perusahaan beragam ya di Indonesia. Nah, saya sekarang juga menjadi penulis buku, teman-teman. Ini adalah buku pertama saya, autobiografi saya 3 tahun di Jepang. Kemudian ini adalah buku saya kedua, ini adalah tentang romantisme berhaji dan romantisme tanah suci. Ini diterbitkan oleh Republika. Kalau yang pertama tadi Gramedia. Nah, sekarang saya sedang menulis buku komik saya dari buku pertama saya dan buku leadership. Nah, ini adalah komik saya bocorannya, lucu kan? Nah, nanti kalau teman-teman sudah membaca buku saya yang pertama ini, tunggu nanti ada buku saya yang kedua, yaitu buku komik saya. Nah, saya juga mendirikan Ruang Venus, itu adalah sekolah yang dulunya berpindah-pindah dari Surabaya, Bandung, Jakarta, Jogja. Kemudian setelah pandemi, saya berpindah ke online. Jadi kalau teman-teman pengen ikut sekolah gratis yang bermakna, nah ikut Ruang Venus ini ya, itu secara online, jadi bisa diikuti dari manapun. Saya juga bikin program leadership mentoring. Tahun ini jalan yang ketiga, jadi kompetisi untuk mendapatkan program mentoring selama 3 bulan. Ini biasanya diikuti teman-teman yang usianya 23 sampai 30 tahun. Nah, saya kemarin membuat beasiswa, coba tebak ini fotonya Mas Diva yang di mana nih? Nah, ayo coba tebak yang mana foto Mas Diva. Harus ada nih, kelihatan nih. Gitu. Oh nggak ada di sini, bukan. Ini yang magang ya, ini yang magang. Foto beasiswanya nggak saya pajang. Ya, ini adalah program magang kemarin. Kemudian saya juga mengadakan beasiswa. Saya juga punya podcast, teman-teman. Kalau teman-teman suka dengerin Spotify atau Apple Podcast, cari yang namanya Riza Lounge. Nah, itu Riza Lounge itu adalah podcast saya. Kemudian saya juga punya radio 8 tahun, teman-teman. Saya berpindah-pindah radio. Kemudian saya juga penyanyi jingle. Saya menyanyikan banyak jingle produk jingle komersial, mulai dari Indomie, obat batuk Woods, KFC, McDonald's, sampai Sari Roti, Roti Sari Roti, itu yang nyanyi saya yang naik sepeda. Ya, kalau teman-teman sering lihat Sari Roti pakai sepeda, itu yang menyanyikan saya. Gitu. Nah, oke. Ini saya juga menjadi fotografer dan travel writer. Jadi selain penulis, saya adalah penulis kontributor untuk berbagai majalah dan fotografer. Saya juga endorser untuk RH Klinik. Saya juga pemenang Young Market Award versi majalah SWA, jadi kompetisi antar korporasi, BUMN maupun swasta. Alhamdulillah saya nomor 1. Saya juga menjadi pemenang The Best Employee Garuda nomor 1 dari 7.000 pegawai yang dikompetisikan di Garuda tahun 2008. Kemudian saya juga juara dunia untuk Japanese Song Competition. Jadi menyanyi lagu Jepang, itu versi radio NHK. Nah, ini mainan saya, teman-teman. Ini adalah portfolio saya yang saya buat waktu terakhir setelah menjabat di berbagai negara. Kemudian saya menjalankan mainan first class ini yang kursinya mahal tadi. Saya membangun Terminal 3, ikut membangun dan mengoperasionalkan Terminal 3 dan juga mengisinya. Ini adalah launch-nya.
Nah, ini saya adalah mainan baru saya tahun 2019 waktu menjadi Presiden Director, itu adalah dermaga eksekutif di Merak dan Bakahuni. Jadi kalau teman-teman sempat ke Lampung atau ke Merak, ini adalah ada dermaga eksekutif nyebrang pelabuhan itu, ini adalah dermaga yang saya bangun, dan ini adalah apa yang saya bangun terakhir 2019 sebelum saya cabut. Ini adalah Hotel Bintang 5 di Labuan Bajo. Jadi kalau ada teman-teman dari Indonesia Timur, ini adalah Hotel Bintang 5 yang berada di ujung pelabuhan. Kita lihat ya, waktu hotel ini diresmikan Pak Jokowi. Mau menginap di sini, saya doakan nanti semoga pemenang beasiswa ini dikasih voucher untuk menginap di Labuan Bajo ya teman-teman, sama Mas Diva ya, amin gitu. Tapi berangkat sendiri, jalan kaki, kata Mas Diva gitu. Hotel ini bisa memberikan dukungan penuh bagi pariwisata di Labuan Bajo, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Hotel Inaya B dan kawasan Marina Labuan Bajo pada sore hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah mainan saya terakhir di korporasi. Kemudian begitu proyek selesai, saya merasakan kayaknya waktunya saya untuk mencari tantangan baru, untuk memimpin diri sendiri, mencapai hal-hal lain di luar dunia korporasi. Nah, jadi itu yang membuat saya menilai diri saya 100, tapi belum maksimal karena saya menciptakan 100 keinginan lain lagi gitu. Termasuk beasiswa tadi adalah hal yang baru saya kerjakan beberapa bulan yang lalu, dan saya ingin menciptakan lagi program-program lain untuk banyak anak muda. Saya ingin berbagi lebih banyak, saya ingin sharing lebih banyak ke dunia yang lebih luas. Oke. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengumpulkan kerumitan, mengumpulkan beban. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengumpulkan kesedihan. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk mengumpulkan daftar kekecewaan dalam hidup. Kenapa Pak Riza kok diajak mengumpulkan itu semua? Karena kalau teman-teman baca buku, ada baca buku yang saya pernah sempat baca, itu namanya Vulnerability Leadership. Jadi seorang leader itu memang harus jujur mengakui kelemahannya. Seorang leader itu memang harus jujur mengakui kerumitan hidupnya dan kekecewaan. Karena dengan kita menyadari semua kelemahan, kerumitan, dan kesulitan, maka itu semua akan menjadi mesin penggerak untuk kita lebih maju lagi. Sebab manusia itu nggak ada yang pernah puas. Greatness, it's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars, and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Some people are told they were born with greatness. Some people tell themselves. If greatness doesn't come knocking at your door, maybe you should go knock on its door. Sometimes greatness is about overcoming insurmountable adversity. Sometimes it's just fun.
Greatness isn't always measured in tenths of a point. It's a bit bigger than that. Sometimes greatness is something you plan, but most of the time, it's just something you try. It's easy to think greatness is only something you see on TV. Unless, of course, greatness is watching TV. Greatness is a scary thing until it isn't. Oke, find your greatness. Teman-teman, tadi saya coba putar video panjang yang memotret bahwa ternyata semua orang yang hidup di dunia ini dengan caranya masing-masing, semua bergerak untuk mencapai kejayaan. Jadi, yang menarik adalah dalam video tersebut tidak ada satupun yang dipotret dalam konteks menyesali apa yang dia dapatkan atau sedang merenung terhadap kekecewaan, tapi semua bergerak dengan caranya masing-masing. Ada yang berenang, ada yang pengen menurunkan berat badan, ada yang sedang pengen mencari keseimbangan, dan lain sebagainya. Semua orang di dunia ini, kalau kita amati, semua sibuk untuk melanjutkan kehidupan. Hanya sedikit segelintir orang yang akhirnya menyerah pada kekecewaan dan akhirnya memutuskan untuk mati secara perlahan dengan sengaja. Nah, find your greatness adalah kemampuan seorang manusia yang pengen bergerak memperbaiki hidupnya dengan caranya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan keringatnya sendiri. Artinya teman-teman bahwa kesempatan di dunia ini sebetulnya luas bagi siapapun yang pengen find your greatness. Tapi itu menjadi pilihan. Pak, saya pengen mager aja, nggak apa-apa. Pak, saya pengen bangun tidur, nggak apa-apa. Pak, saya pengen main handphone aja, nggak menghasilkan apa-apa, cuma cukup stalking, ya nggak apa-apa. Pak, saya pengen nonton drakor sehari semalam, nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, setelah itu, are you find your greatness or not? Setelah itu, Anda mencoba melihat bahwa ada sesuatu yang saya rasakan, saya kayaknya happy gitu loh. Saya merasa bahwa saya mendapatkan manfaat setelah nonton drakor 2 hari 2 malam, ada nggak gitu? Nah, tapi kalau Anda tidak menemukan itu, so the conclusion is Anda belum menemukan yang namanya greatness tersebut. Jadi greatness itu harus dicari dari dengan cara apa saya bisa merasakan kemanfaatan hidup ini. Nah, ujung-ujungnya adalah bahwa kita memang harus kerja keras. Kita harus selalu bertanya dan mempertanyakan pada diri kita, mengapa sih kita perlu kerja keras gitu? Kenapa sih kita nggak enak-enak aja dan duit datang sendiri? Kenapa sih saya nggak usah enak-enak biar orang tua kita aja yang kerja keras, kita tetap santai? Bisa nggak sih manusia itu nggak ribet hidupnya? Terus kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan? Bisa, tapi nanti di surga. Nah, di surga itu orang nggak perlu berkeringat. Di surga itu orang nggak perlu belajar. Di surga itu nanti orang nggak perlu berangkat pagi, pulang sore untuk bisa beli baju dan lain sebagainya. Di surga itu nanti enak banget. Semua mimpi kita di dunia ini ada di surga nanti. Tapi kita belum mati gitu. Jadi kalau kita belum mati, kita belum menemukan surga. Jadi sebelum kita menemukan surga, yang perlu kita cari adalah bagaimana kerja keras ini memberikan kehidupan layaknya di surga. Jadi kita bisa kerja keras, kita tetap dapat duit banyak, kita dapat popularitas misalnya, kita dapat kepercayaan, kita dapat kesempatan yang luar biasa. Artinya adalah manusia bisa menciptakan surga di dunia, greatness tadi, sepanjang kita mau berkeringat. Karena kita bukan Putri Tanjung, teman-teman. Kalau Anda Putri Tanjung, mungkin ya Anda sedikit banyak bisa mendapatkan surga yang diinginkan. Orang hartanya aja 78 triliun dari orang tuanya ya kan, bukan dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya,
Bapak, Ibu, teman-teman itu Khairul Tanjung atau bukan? Kalau bukan, berarti memang kita dipaksa untuk menjadikan diri kita sendiri supaya bisa mendapatkan uang yang banyak. Kita juga bukan AHY yang tiba-tiba mungkin dalam umur muda bisa mendapatkan kesempatan bisa bicara di mana-mana, dihitung elektabilitasnya karena ayahnya presiden. Ayah kita bukan presiden. Nah, kita juga bukan Pangeran Charles, teman-teman. Kita adalah orang biasa yang memang harus berjuang karena ayah ibu kita bukan raja. Itulah kenapa ini yang menarik tentang nature leadership. Bahwa seseorang itu bisa menjadi besar selayaknya AHY. Seorang itu bisa menjadi besar selayaknya Putri Tanjung. Kita bisa kaya raya, bisa mendapatkan posisi seperti Pangeran Charles. Meskipun orang tua kita bukan raja atau ratu. Ini yang disebut nature leadership. Nature leadership adalah sosok orang manusia biasa yang dia mendapatkan kesempatan untuk dihormati dan menjadi panutan banyak orang secara sukarela. Artinya, orang tersebut memiliki daya juang yang tinggi, sehingga proses perjuangan yang mendaki itu bisa dipelajari oleh banyak orang. Orang tersebut ternyata banyak dicontoh oleh orang lain, karena orang tersebut berjuang berdarah-darah, berkeringat untuk bisa mencapai posisi tersebut. Orang itu kan memang harus mencari mentor. Orang itu kan memang harus mencari role models supaya ada acuan. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita juga harus menjadi panutan. One day kita harus bisa menjadi role model bagi orang lain. Nah, kalau Pangeran Charles menjadi panutan, ya sudah wajar. Karena dia anak raja. AHY bisa menjadi panutan. Putri Tanjung bisa menjadi panutan, ya karena semua orang tahu gitu. Tapi kita, pertanyaannya kita yang bukan siapa-siapa ini bisa jadi panutan nggak? Bisa, kecuali kalau kita mau bekerja keras. Tapi kalau tidak, itu akan mustahil. Clear ya? Jadi gampang nih. Sebetulnya di slide ini saya tutup bisa nih, karena teman-teman sudah paham nih apa yang disebut nature leadership. Ya, nature leadership itu adalah orang yang mengakui kelemahannya, berusaha menutupi kelemahannya, dan berusaha meraih semua yang diinginkannya supaya proses pembelajarannya bisa dipahami gitu. Oke, saya interrupt dulu. Halo Mas Diva. Iya, Pak. Suara anak-anak saya kedengaran nggak ya teriakannya? Kedengaran. Kedengeran. Oh, mengganggu kah suara saya? Enggak, Pak. Aman. Sebentar ya, sebentar. Saya ingetin sebentar. Biasa saya harus bermain dengan anak-anak saya sebentar. Oke. Oke. Baik, teman-teman. Sudah digiring ke tempat yang aman. Oke, clear ya, teman-teman. Jadi, pada intinya adalah bahwa marilah kita belajar untuk menjadi seorang leader yang berasal dari orang biasa. Dan ini mungkin akan lebih unik ceritanya. Ini pasti akan menjadi lebih bersejarah ceritanya dibanding kalau memang kita menjadi orang yang diturunkan atau orang tua kita benar-benar memberikan kemudahan bagi kita. Nah, teman-teman, sebagai orang biasa, kita mesti bekerja lebih keras catatannya. Membangun leadership dalam diri kita. Karena tidak ada orang lain lagi yang bisa membantu kita. Bahkan orang tua kita pun tidak bisa membantu kita. Mungkin orang tua kita mampu membiayai sekolah dan kuliah kita. Tapi setelah kuliah, orang tua nggak bisa membantu kita untuk menjadi manajer. Orang tua kita tidak bisa membantu kita menjadi seorang presiden, menteri, dan lain sebagainya. Orang tua hanya bisa mendoakan. The rest, kerja kerasnya adalah dari diri kita. Nggak mungkin dong teman-teman bawa bapak ibunya ke kantor supaya minta-minta kepada atasan kita supaya kita bisa mendapatkan posisi, itu mustahil. Dan itu memalukan pastinya, ya kan? Jadi kalau kita pengen berjuang, ya semua orang di dunia ini berjuang untuk menjadi salah satu yang terbaik. Tapi uniknya, yang menarik juga, yang saya dengar selama ini, orang-orang muda, anak-anak muda itu belum juga berumur 15, belum juga berumur 20 tahun. Dalam hidupnya yang dikumpulkan adalah, yang dinikmati adalah depresi,
overthinking, overwhelmed, stuck, worry, stres, mager, capek, nggak pede. Ini yang sangat-sangat disukai oleh anak muda sekarang ini. Curhat kemana-mana, cerita kemana-mana, bikin status di WhatsApp, bikin caption di IG, bikin status di Facebook, segala macam. Isinya adalah betapa hidup mereka sangat tersiksa, gitu kan? Jadi teman-teman, kalau teman-teman baru sampai tahapan ini, saya sarankan untuk dituliskan semuanya. Kemudian marilah kita balas dendam dengan semua depresi, dengan semua overthinking itu, kemudian ditwist, kemudian digeser menjadi sesuatu yang memberikan keberhasilan dalam hidup kita. Nah, teman-teman kan semua pernah bayi ya. Kita semua pernah lahir di dunia ya. Saya ingin mengucapkan selamat datang di dunia yang penuh problematika. Kalau Anda sadar, sejak kita lahir di dunia di hari pertama, dunia ini seolah-olah mengucapkan selamat datang kepada seorang bayi yang hidupnya akan akan dilewati oleh banyak problem. Cuman si bayi ini kadang-kadang nggak sadar. Begitu lahir, semua keluarga, ayah, ibu, selamat datang, ganteng, ini, semoga doa apa segala macam. Padahal kenyataannya, dunia ini mengucapkan selamat datang kepada seorang bayi yang nanti pasti problematika akan datang dalam hidupnya. Percaya atau tidak, problematika seorang manusia itu berbanding lurus dengan usianya. Nah, jadi usia Anda sekarang berapa? Coba hitung. Problemnya tambah banyak nggak? Tambah banyak. Naik SMP, naik SMA, tambah banyak. Ujiannya tambah sulit. Ya kan? Begitu kuliah, aduh, mikir biaya, mikir PR, mikir tugas, harus beli buku ini, segala macam, harus beli pulsa. Jauh, biaya kosnya tinggi, orang tua semakin dikit uang sakunya, dan lain sebagainya. Nanti begitu kuliah, lulus kuliah, pusing cari kerja, ya kan, pusing cari pacar. Dapat pacar, nggak lulus-lulus. Mau lulus, pacarnya bubar, patah hati. Begitu dapat pacar baru, ternyata bukan ini yang diinginkan, kok agak hitam, ya kan. Udah punya pacar, tapi kok lebih tinggian saya daripada pacar saya. Manusia itu pasti akan menilai semuanya dari hal yang jelek dan lemah. Dan taruhan sama saya. Mohon maaf, taruhan nggak boleh ya puasa-puasa ya. Artinya, kalau Anda percaya, atau kalau Anda menyadari nanti, lihat deh. Sampai Anda tua, problem Anda akan terus bertambah. Are you happy with that? That's my big question. Kalau Anda menjawab, saya nggak happy Pak Riza, pertanyaan saya terus mau ngapain? Kan Anda juga tetap hidup kan? Ya, Anda tetap nemui problem itu kan? Gitu. Anda nggak bisa menghindar. Pak, tapi saya berharap semua problem saya selesai. Bisa. Pak, tapi saya pengen hidup nyaman, tentram, damai, nggak ada masalah. Bisa. Kapan Pak Riza? Nanti kalau datang kematian. Nah, nanti kalau pas jadi RIP ini ya, rest in peace, barulah semua problem itu berhenti menghampiri kita. Nggak ada yang bisa problem itu yang akan menimpa kita pada saat kematian. Yang ada adalah muncul problem baru, yaitu perhitungan dari kebaikan dan keburukan kita selama hidup. Itu problem lain lagi, teman-teman. Jadi Anda yang saya pengen ajak Anda adalah saatnya sekarang adalah memimpin diri sendiri. Itu yang disebut nature leadership. Saatnya Anda sekarang mengelola problematika. Itu tugas Anda terbesar saat ini. Dan sampai kapanpun nanti Anda tua, sampai mati, itu tugas besar Anda seorang manusia adalah menata problematika. Menghindari, nggak bisa. Berteman dengan problem, hanya sekedar menikmati problem itu tanpa pernah cari solusi. Nah, yang disebut seorang leader, itu adalah somebody that they can easily managing their problem and trying to solve them properly. Jadi seorang leader
itu adalah orang yang bisa memanage diri sendiri dan menata problematikanya, kemudian mencari solusinya. Setelah itu, baru memimpin orang lain. Pada saat memimpin orang lain, orang-orang yang ada di sekelilingnya itu berkaca pada dia. Waduh, leader saya hebat ya. Waduh, atasan saya hebat ya. Kenapa? Gila, semangat terus. Nggak pernah turun semangatnya. Wih, kemarin ada masalah besar, tapi dia bisa handle loh. Dan dia nggak marah, dia nggak ngamuk. Itu karena dia menuntaskan dirinya sendiri sebagai seorang leader yang naturally happen terjadi karena dia berdamai dengan semua problematika yang ada dalam hidupnya. Clear ya teman-teman? Jadi ini adalah beberapa yang pengen saya tulis dalam buku, dalam bab-bab buku saya nanti. Bahwa memang manusia itu sejak lahir dia akan dihampiri oleh banyak problematika dan itulah yang akan mendewasakan. Teman-teman, yang kedua, nggak ada manusia di dunia ini yang pengen antitesis. Nggak ada manusia hidup di dunia ini yang pengen stop begitu saja. Gitu. Semua pengen maju. Jadi, Anda kalau hidup itu biasa-biasa saja, itu berarti Anda nggak hidup. Anda nggak ada bedanya dengan kerbau dan kera yang hidup di hutan. Itu kayak kata Buya Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kerbau di hutan juga hidup. Pertanyaan saya, Mas Misbahul Fajar, boleh di-on-kan nggak sound-nya? Iya, Pak. Panggilannya apa? Mas Fajar atau apa? Mas Fajar. Mas Fajar. Mas Fajar, mau disamain sama kerbau dan kera nggak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi kalau nggak, apa sih bedanya kerbau sama kera sama kita? Kalau kerbau sama kera kan hewan-hewan tidak memiliki akal. Kalau manusia kan memiliki akal. Oke, kalau manusia yang tidak mau berpikir, kalau manusia yang tidak mau bekerja keras, berarti manusia itu kenapa? Bisa jadi mirip kerbau sama kera. Iya, karena akalnya nggak dipakai. Oke. Thank you, Mas Fajar. Oke. Jadi, teman-teman, kalau kita nggak mau disamakan seperti kerbau dan kera, ya gunakan akal kita. Karena akal itu adalah modal untuk kita memperbaiki diri. Supaya nggak antitesis. Nah, yang berikutnya. Oke. Mbak, saya mau panggil Mbak siapa ya? Mbak Vina, Yulfa, Bali. Oh, dari Bali. Mbak Vina ya? Iya, Pak. Oke, Mbak Vina. Mbak Vina mau nggak dibilang nggak cantik? Enggak lah. Enggak lah. Maulah jadi cantik gitu kan? Oke. Mbak Vina mau nggak dikalahkan oleh orang lain? Kalau dikalahkan itu pasti terjadi, tapi mau nggak mau kita harus bangkit, Pak. Seperti itu. Oke. Yes. Artinya adalah kalau kita nggak mau kalah, kita berjuang dulu gitu. Kalah itu adalah takdir. Tapi kalau kita sengaja kalah, itu yang tidak menggunakan akal. Gitu ya Mbak Vina ya? Iya, betul, Pak. Sip. Thank you Mbak Vina dari Bali. Jadi teman-teman, maksimalkan hidup kalau tidak mau terkalahkan. Hidup ini berjalan. Dan setiap orang bisa jadi pemenang kapan saja. Oleh karena itu jangan kasih kesempatan yang namanya kalah itu mampir dalam kehidupan kita di umur berapapun. Dengan cara apa? Oke. Dari itu semua tadi yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi Pak Riza, caranya apa supaya kita bisa mencapai nature leadership itu? Yang pertama adalah self development plan. Kita harus memiliki rencana pengembangan diri dalam hidup kita. Ingat teman-teman, ini yang disebut usia-usia horor. Ya. Oke. Saya boleh tolong di chat teman-teman ini usia berapa sekarang? Coba di chat, saya pengen tahu. Coba pengen nanti kita sambungkan ke usia horor ini. Coba usia berapa? 18, 22, 16, 17. Oke. 19, 20. Ada yang 25 tahun nggak? Nggak ada ya? Wah, saya tua sendiri ya. Saya soalnya tahun ini 26. Oke. Wow, saya tahun ini 26, berarti saya paling tua nih. Oke. 22. Oke, teman-teman, berarti aman nih. Teman-teman belum masuk kategori usia ini ya. Teman-teman,
Ini adalah angka-angka horor, tolong dengerin semua ya. Ini adalah angka-angka horor dalam hidup kita. Yang pertama, umur 25. Jangan keras-keras. Umur 25 itu adalah yang disebut, catat, quarter life crisis. Itu adalah usia perempat abad, di mana di angka ini manusia akan merasa, gila ya saya udah 25 tahun, tapi kuliah belum lulus. Stalking lagi Instagram. Hah? Cek Indra Kents. Udah punya mobil, Ferrari, Lamborghini, segala macam. Stres. Wah, cek lagi nih, Raffi Ahmad. Wih, rumahnya 2000 hektar, punya tanah ini apa? Stres. Cek lagi. Wah, mau di Ayunda, umur sekian sudah sampai Harvard, diterima di Oxford, stres lagi. Cek lagi. IG teman SMA. Ya ampun, teman SMA saya sudah dapat kerja, kemarin melamar, menikah, sekarang liburan ke Singapura, bulan madu, stres lagi. Usia 25 adalah level di mana orang mulai horor dengan hidupnya, membandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain. Karena pada umumnya, orang di usia ini sudah mapan seharusnya. Saya sendiri 21 tahun sudah lulus di 2 universitas dan akhirnya saya bekerja mulai 21 tahun. 20 tahun umur teman-teman sekarang, berapa tahun lagi akan lulus? 5 tahun lagi akan ngapain? Hati-hati. Kedua, umur yang mengerikan kedua adalah umur 35 tahun. Itu yang disebut sebagai midlife crisis. Adalah krisis tengah kehidupan. Karena rata-rata manusia itu secara umum umur sampai 60 atau 70 tahun. Jadi kalau dibagi 2, ini adalah posisi di mana yang orang itu mengerikan. Ngelihatnya 35 tahun. Berikutnya lagi, umur yang parah adalah 55 tahun. Karena orang di umur ini udah mau pensiun. Nah, ototnya sudah lemah, habis ini di stop dari pekerjaan, nggak ada gaji bulanan, stres lagi. Jadi teman-teman di usia-usia inilah teman-teman harus hati-hati. Makanya yang umurnya 18, 20, 19 itu bukan waktu untuk berleha-leha, waktunya untuk bekerja keras, lebih keras. Tadi lihat kan, sepanjang usia saya, pagi kuliah, sore siaran, malamnya saya di pengajian, sibuk di masjid, malamnya lagi saya nulis, belajar lagi. Besoknya saya kerja di bagian penelitian. Saya besoknya lagi harus kuliah lagi karena saya kuliah di dua tempat waktu itu, di UI dan Sanata Dharma. Kemudian begitu kerja, saya pagi kerja, malam saya kuliah lagi di UI ambil S2. Malamnya lagi saya siaran dari jam 9 sampai jam 1 malam. Terus 24 jam waktu saya dipenuhi dengan berbagai hal karena saya nggak pingin pada saat umur 55 tahun nanti saya menderita dan kecewa. Teman-teman, waktu saya tinggal dikit ya, 15 menit ya Mas Diva ya. Jadi ini yang perlu saya share teman-teman. Bahwa ini yang disebut pada saat kita mengumpulkan kerumitan, kekhawatiran, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menemukan metode, cara yang sesuai yang disebut self-development untuk menemukan sukses, berhasil, dan bahagia. Clear ya? Jadi inilah yang sebetulnya teman-teman harus cari formulasinya yang disebut dengan self-development. Self-development adalah proses yang harus dilakukan untuk menghadapi hambatan dan rintangan agar mampu sukses melewati semua permasalahan. Kenapa tadi di awal saya ingatkan teman-teman untuk mengumpulkan hambatan dan rintangan? Karena kalau kita tahu kekecewaan kita, hambatan kita akan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi jangan pernah ngurusin permasalahan orang, jangan suka ngurusin gosip. Biar si ini patah hati, biar si ini putus sama si A, biarin aja. Karena bukan itu yang harus kita cari solusinya. Solusi yang harus kita cari adalah solusi permasalahan yang ada dalam hidup kita sendiri. Setelah itu, kita membangun diri. Bagaimana membangun diri itu dengan melakukan self-awareness. Apa sih keterampilan yang kita miliki? Apa sih
keterampilan yang harus kita ikuti, kursus apa yang perlu kita ikuti, kendala apa dalam hidup kita, kita punya potensi apa ya, kita punya cita-cita apa yang belum kecapai, kita punya bakat apa segala macam. Oke, saya mau tanya sama Mbak Leni dulu. Mbak Leni, Nurmela, Iya, Pak. orang Sumatera ya? Bukan, Pak. Orang mana? Malaya. Tasikmalaya. Mbak, boleh nggak tanya ke saya? Tanya Mbak? Pak gimana? Ya, Pak. ikuti kalimat saya ya. Coba tanya ke Pak Riza. Pak Riza CV-nya berapa lembar? Coba tanya. Pak Rija, CV-nya berapa? Riza bukan Rija. Riza bukan Riza. Z bukan J. Riza, coba. Pak Riza, Ya. CV-nya berapa lembar? Oke, saya tanya dulu Mbak Leni. Mbak Leni CV-nya berapa lembar? Belum ada. Belum ada. Atau belum bikin ya, mungkin ya. Tulis aja Mbak, lulus SD. Ranking 30 dari 50 orang di kelas. Gak apa-apa tulis. Lulus TK, ditulis gak apa-apa gitu. Kemudian SMP, juara 1 Pak, gitu. Tulis gak apa-apa. Oke Mbak Leni, saya jawab ya pertanyaan. CV saya itu Mbak Leni itu sekitar 41 lembar kalau saya tulis semua. Kok banyak Pak Riza? Ya karena umur saya sudah tua gitu. Mbak Leni nanti kalau udah tua di usia persis seperti saya harus disaingi saya sampai 41 lembar. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Riza menanyakan CV? Karena teman-teman, CV itu adalah biografi hidup kita. CV itu adalah sejarah bagaimana kita menikmati hidup dan mengisinya. CV itu bukan saja urusan untuk melamar pekerjaan. CV itu adalah harusnya diperbaiki setiap tahun sehingga kita bisa menyadari 1 tahun kemarin 2021 itu kita udah ngapain aja. Kita sudah menciptakan passion baru belum? Kita kemarin sudah nurutin bakat yang pernah kita lakukan dulu belum? Kita sudah menambah keterampilan belum? Tapi kalau CV-nya nggak bertambah-tambah berarti teman-teman itu cuma numpang hidup di dunia ini. Makan, tidur, minta duit dari orang tua, habis itu nggak ngapa-ngapain. Ngotot enggak, punya ambisi enggak, cuma ngalir aja hidupnya sambil menunggu mati. Wassalam. Beda dengan orang-orang ini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat perjalanan mereka berdarah-darah, siapa yang sudah nonton Habibie berdarah-darah? Hidupnya nggak nyaman sejak kecil, berjuang. Kelihatannya aja hebat, menyenangkan. Nih, yang di tengah, Menteri Kesehatan, padahal bukan dokter. Pusing. Bukan jadi menterinya enak. Pusingnya iya. Karena saya pernah menjabat itu. Nih, Nadiem. Orang swasta, pinter, lulusan Harvard, sekarang jadi menteri. Itu stresnya minta ampun. Saya aja yang duduk menjadi direktur di BUMN aja ribet. Apalagi ini menteri. Musuhnya banyak. Problemnya banyak. Jadi teman-teman, Anda nggak hidup sendiri kalau Anda merasa susah dalam hidup. Banyak temannya. Cuman Anda akan dibedakan antara orang yang berhasil menyelesaikan problem hidupnya sama yang enggak. Anda pilih yang mana? Jangan sampai kita berkeringat di saat merdeka, tapi nggak pernah luka di saat perang. Nyambung ya? Seorang pejuang yang nggak pernah luka di saat perang, tapi pada saat merdeka dia malah berkeringat dan berdarah-darah. Itu kebalik. Kita ini, sekarang ini dikasih kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban kita. Berarti memang kita punya kewajiban untuk bekerja. Yang kedua, kita itu harus memiliki tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Kita nanti kalau di akhir hidup mau diingat seperti apa? Apakah menjadi orang yang bermakna, punya cerita atau enggak? Mati begitu saja. Lupa orang pada kita. Kita juga selama hidup harus memikirkan apa sih dampak kehidupan kita. Kita dikasih bernafas hari ini tuh dampaknya untuk orang lain apa? Terakhir, kita merasa bahagia nggak setiap hari? Nah, ini pertanyaannya. Mau tidur yang ada adalah pusing, nggak bisa tidur, tapi nggak tahu ditanya kamu punya masalah apa? Nggak ngerti. Lah kamu ngapain? Capek olahraga? Enggak. Tadi kamu kan nggak kuliah? Enggak.
Kamu di rumah aja kan? Iya. Tapi kenapa capek? Aku juga bingung. Kenapa ya? Diteleponlah semuanya, teman curhat, bikin status kemana-mana. Hujan deras di malam hari. Waktu berjalan cepat. Tidak tahu setan apa yang sudah lewat. Tapi hari ini begitu penat. Alah, cuma mentok sampai status dan caption, tapi besok bangun pagi permasalahan itu masih datang. Pusing masih menjelang. Teman-teman, inilah yang harus kita sibukkan setiap hari. Bagaimana kita berusaha membangun quality of life dalam self-development, perbaikan diri yang terus-menerus. Ingat, kita juga bakal tua. Young generation is about as likely as their elders to have a favorable view of their life. Nanti teman-teman juga akan merasakan problematika orang-orang yang sudah tua. Anda menjelang tua juga nanti. But, young generation are not out of step with older adult when it comes to their views about their future life. Mereka juga akan khawatir dalam hidupnya nanti. Itulah kenapa the relative optimism of today's young adults stands in contrast to the views of boomers when they were about the same age as new generation are now. But the general life cycle would remain the same. Anda mungkin saat ini berbeda. Merasa masih kuat, merasa masih muda. Bangga banget dibilang Z generation. Pertanyaannya adalah kalau Anda usia 35-40, Anda nggak jauh beda sama orang-orang tua sekarang. Punya anak, punya tanggung jawab, punya keinginan. Dan kalau itu belum kesampaian, pusingnya pun sama. Teman-teman, kata Roosevelt, the future is literally in our hands to mold as we like. But we cannot wait until tomorrow. Tomorrow is now. Jadi kalau Anda memikirkan 30-40 tahun lagi, kita akan bahagia, maka wujudkanlah dari sekarang. Kejarlah dari sekarang. Karena ingat, periode perjuangan itu adalah sepanjang kehidupan. Kita tidak akan pernah berhenti terhilangkan dari problematika sampai kita mati. Jadi jemputlah kematian dengan cerita keberhasilan. Kita dikenal oleh banyak orang, kita dikenal oleh lingkungan sebagai sosok yang tidak pernah berhenti mengejar kesuksesan. Dan itu halal. Good is not good when better is expected. Cukup saja nggak puas. Baik saja nggak cukup. Tapi menjadi lebih baik dari hari ke hari adalah memperjuangkan diri untuk menikmati hidup yang lebih berarti. Terima kasih banyak teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kurang 6 menit. Semoga ini masih memungkinkan untuk bertanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Diva. Silakan Mas Diva. Oke, baik, luar biasa sekali nih materi Pak Riza. Langsung aja ya Pak. Baik, buat teman-teman yang ingin bertanya nih, silahkan yang ingin bertanya langsung silahkan raise hand. Dan yang tidak memungkinkan untuk langsung bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sudah ada 4 orang. Saya stop di 4 orang ya, Mbak Anissa, Mas Fajar, Mas Sandi, Mbak Vina. Oke, saya lari ke Mbak Anissa dulu. Silakan Mbak Anissa. Oh ya, sorry, saya ingatkan ya teman-teman. Mungkin dari berapa nih? 53 orang, nggak semua berani mengangkat tangan. Tapi sebetulnya punya unek-unek. Mungkin karena malu, mungkin masih bersahabat dengan nggak pede, masih suka nyebut grogi, Pak, nggak enak, Pak, saya nggak berani, bla 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 segala macam. Silakan nanti masuk Instagram saya, Riza Perdana Kusuma. Anda bisa tanya kapan saja, 24 jam IG saya on. Ya kan? Tapi bukan buat stalking. Saya akan jawab semua pertanyaan yang relate. Tapi kalau misalnya Mbak Fikria Salehan tiba-tiba DM saya, Pak Riza, boleh nggak dicariin pacar saya? Nah, itu bukan PR saya ya. Oke, itu bukan PR saya. Cari sendiri. Saya juga dulu cari sendiri gitu. Jadi pacar itu nggak dicariin. Oke, kemudian Mbak Vindra Nurul tiba-tiba, Pak, saya lagi pusing nih Pak gitu. Tapi nggak mau cerita ya, saya bingung gitu. Jadi kalau pusing cerita, tapi permasalahan bukan pusing kenapa Mbak Vindra nggak punya uang Mbak? Itu nanti tanya ke bapak ibunya, jangan tanya ke saya gitu ya. Ada link ini ada, nih Mas Revi, Mbak Revi ya. Ada LinkedIn tetap Riza Perdana Kusuma. Semuanya Riza Perdana Kusuma.
Nggak pakai H ya, Kusuma. Bukan juga J ya, Rija, bukan. Riza. Oke, good. Mbak Anissa, silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih banyak Kak Riza untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saya Nisa Widya Syafira, izin bertanya. Untuk yang pertama itu kan tadi di awal sempat disampaikan pengalaman-pengalaman Kak Riza yang sangat banyak dan tentunya sangat menginspirasi. Nah, kira-kira menurut punya banyak pengalaman itu bagus nggak sih? Karena ada beberapa pendapat dari orang lain yang bilang kalau lebih baik kita itu fokus di satu bidang saja dibandingkan dengan fokus di banyak bidang tapi tidak menguasainya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Kak Riza untuk pendapat tersebut, dan kalau misalnya Kak Riza against pandangan tersebut, mungkin bisa dijelaskan bagaimana, Kak? Lalu untuk pertanyaan kedua, Ini nanti dulu, saya jawab satu-satu. Saya mau tanya Mbak Anissa dulu. Saya jawabnya pakai coaching ya. ya baik Kak. Mbak Anissa, kenal Maudy Ayunda kan ya? Iya, tahu. Boleh diceritain nggak kesibukan dia apa? Kalau untuk Maudy Ayunda sendiri, untuk sekarang kesibukan beliau kan lagi kuliah juga di Stanford University. Terus jadi aktris juga, jadi penyanyi, penulis buku, dan pokoknya dia aktif banget. Menurut Mbak Anissa, Maudy Ayunda bagus nggak? Aktif banget itu bagus nggak? Bagus. Ya udah, berarti Mbak Anissa sudah menjawab sendiri pertanyaannya. Ya. Oke, Mbak Anissa, saya tambahkan. Saya bicara tentang referensi ya. Saya tidak mau berpendapat tentang pendapat orang-orang, karena jujur saya malas banget dengerin pendapat orang-orang. Jadi saya harus menciptakan prinsip saya sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah curhat sama orang, saya nggak pernah tanya sama orang, karena buat saya ngapain tanya sama orang gitu. Orang punya pendapat sendiri. Ya kalau yang saya tanya itu punya ambisi dan semangat, kalau enggak saya malah tambah pusing. Jadi Mbak ada sebuah referensi mengatakan orang itu punya possibility untuk dua hal. Satu, generalis dan spesialis. Yang Mbak Anissa tadi perbandingkan adalah generalis, menjadi orang yang generalis, yang tahu banyak hal, sama yang spesialis, yang fokus sama satu. Saya contohkan nih ya, Maudy Ayunda itu larinya adalah generalis, karena dia tahu banyak hal, dia punya PR pekerjaan banyak hal. Tapi kalau saya sebut, sebentar, siapa ya? Kalau saya sebut, siapa penemu lampu? Penemu lampu siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu spesialis karena dia fokus di satu hal saja, gitu. Nah, pelukis itu fokus di satu hal. Tapi kalau dia pelukis, penyanyi, apa, anggota DPR segala macam, dia larinya ke generalis. Baik yang mana Pak Riza? Nggak ada yang baik. Semua kembali terhadap meaning dan purpose dalam hidupnya. Clear ya? Jadi jangan dengerin pendapat orang, Mbak, gitu. Nanti sampai ketemu 1 juta orang punya pendapat beda-beda, sama pusing sendiri. Kerjaannya Anissa kenapa? Ngumpulin pendapat orang. Karirnya apa? Ngumpulin pendapat orang. Dapat kerjaan enggak? Dapat pusing iya, gitu. Menjawab ya Mbak Anissa? Oke, silakan menuju pertanyaan kedua. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Kakak dulu ketika di usia muda, misalnya usia seperti saya sekarang 18-19 tahun, pernah berbayang di masa depan itu Kak Riza bakal jadi sosok yang seperti sekarang ini? Terima kasih. Oke, thank you. Mbak, saya nggak pernah bermimpi apa dulu. Nggak pernah bermimpi apa-apa. Cuman waktu itu adalah saya fokus di depan mata saya. Terus terang teman-teman, saya gagal masuk SMA yang favorit saya waktu itu. Itu udah gagal gitu. Terus kemudian saya masuk jurusan IPA waktu itu gagal. Itu udah gagal lagi, sedih lagi. Jadi umur 18, saya itu sudah mengalami banyak kegagalan. Saya nggak keterima di UMPTN atau SBPTN ya, UGM 3 kali masuk psikologi gagal. Stres lagi, saya nggak sholat sebulan, saya nggak makan, saya nggak keluar kamar, itu saya stres banget. Jadi di usia itu saya penuh kegagalan. Tapi fokus saya waktu itu bukan mencapai mau jadi presiden, menteri atau direktur, enggak. Saat itu adalah caranya gimana saya meskipun kuliah di swasta di UII, saya harus lulus cum laude. Jadi saya kejar itu aja dulu. Karena kalau lulus cum laude itu ngelamar pekerjaan lebih gampang waktu itu, dan alhamdulillah saya lulus cum laude. Habis itu orang kalau lulus kuliah itu harus bisa bahasa Inggris. Sementara saya bahasa Inggris saya nggak bagus, makanya saya kuliah lagi waktu itu. Kemudian katanya kalau orang kerja itu jadi leader itu harus bisa bicara. Saat itu pas saat kuliah saya juga sibuk untuk melamar jadi penyiar radio.
supaya saya bisa melatih dan saya berorganisasi. Jadi Mbak, saya nggak punya mimpi tinggi waktu itu. Mimpi saya adalah saya tarik lebih dekat. 2-3 tahun lagi saya mau ngapain. Karena pusing. Mau mikirin yang panjang, yang pendek aja belum dipikirin gitu. Jadi Mbak Anissa sekarang PR-nya apa? Sekarang kuliah atau sekolah? Kuliah, Kak. Oke. Berarti tugasnya adalah kuliah. Pertanyaan saya, sibuk di organisasi nggak? Kebetulan iya. Oke, good. Kalau iya berarti maksimalkan. Pernah nyoba kerja sampingan nggak? Pernah, Kak. Waktu itu jadi pengajar. Oke, masih nggak? Untuk sekarang udah enggak, Kak. Kenapa? Karena sayanya lagi di Bandung dan kemarin saya ngajarnya di Jakarta. Oke, kenapa nggak di Bandung nggak cari? Pertanyaan saya, ini teman-teman ingat ya, teman-teman ingat ya. Oke, kita bikin mainan sama Mbak Anissa. Saya mau tanya Mbak Anissa, sehari berapa jam? 24. Oke, 24 jam. Tidur rata-rata berapa lama? Biasanya 6 jam, Kak. 6 jam. 24 kurangi 6 berapa? 24 kali Coba 6, teman-teman yang lain ngitung ya. Teman-teman yang lain ngitung ya. Berapa? 18, Kak. 18. Oke, untuk kesibukan kuliah, sekolah, kerja, kuliah, kuliah, sholat, makan berapa? Dikurangi berapa? Mungkin kira-kira 8 sampai 10 jam, Kak, karena beda-beda. Oke, 8 sampai 10 jam. Kita ambil yang 10. Berarti sisa berapa, Mbak? Sisa 8 jam. Sisa 8 jam. Oke, sisa 8 jam. Pertanyaan saya lagi. 8 jam itu dilakukan Mbak Anissa untuk ngapain? Sisanya? Biasanya untuk 8 jam itu, kalau untuk hobi saya biasanya baca buku. Oke, baca buku berapa jam? Buku paling 1 jam, Kak. 1 jam, sisa 7. Oke. Biasanya untuk ngapain lagi? Ada rapat organisasi juga, terus Rapat organisasi berapa? biasanya durasinya 1,5 jam. 1,5 jam. Berarti 7 jam kurangi 1,5 jam masih 5,5 jam, Mbak. 5,5 jam itu yang sebetulnya idle. 5,5 jam itu yang sebetulnya bisa dilakukan untuk ngapain aja dan jangan diam. Karena teman-teman ada referensi lagi dari sebuah buku. Pada saat kita tidak melakukan apa-apa, disitulah magnet kehidupan menarik kita ke belakang. Mikirin kegagalan, mikirin kesedihan, mikirin perbandingan kita dengan orang lain, mengingatkan kita kepada hal-hal yang masa lalu yang membuat kita duduk di pojok gak ngapa-ngapain. Itu yang namanya stuck. Jadi Mbak Anissa, umur Mbak Anissa masih 18. Kejar segalanya yang masih mungkin. Pak, saya kan ngajar di sana. Ngajar di masjid terdekat kan bisa. Pak, tapi nggak ada duitnya. Nggak apa-apa. Nanti pasti ada duitnya kalau kita menyibukkan diri. Pasti ada pergerakan. Itu yang satu statement yang teman-teman juga harus ingat. When kita memberikan lebih banyak, kita akan menerima lebih banyak juga. Jadi sibuklah untuk banyak memberi sebelum menerima. Gitu ya Mbak Anissa? Terima kasih banyak, Kak Riza. Sama-sama, semoga menjawab. Thank you, sukses Mbak Anissa. Saya pindah ke Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo Pak. Ya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Tadi kan disuruh mengumpulkan rintangan dan hambatan. Nah, hambatan dari saya sendiri ya Pak ya, tren emosi anak muda itu seperti yang saya alami sekarang ini belum stabil Pak. Jika mendapatkan sesuatu problem masalah yang cukup besar gitu, kadang emosinya memuncak gitu Pak. Nah, bagaimana ini cara mengelola emosi kita itu agar bisa stabil dan kita bisa menjalankan rencana-rencana pengembangan diri kita ke depannya dengan baik gitu. Oke, Mas, emosi itu sama dengan problem. Tidak akan pernah membedakan usia. Jadi sampai nanti tua juga, kalau sampai nggak bisa memanage itu semua ya tetap akan datang gitu. Jadi saya tidak memberikan tips ya teman-teman, tapi saya contohkan apa yang saya lakukan ya Mas Fajar ya. Oke. Pertanyaannya adalah, Pak Riza, emang Pak Riza nggak pernah sedih? Pernah. Sering malah. Apa yang saya lakukan teman-teman? Pada saat teman-teman lagi kesel, pada saat teman-teman lagi diem, yang saya lakukan adalah
saya tidur, Mas. Masuk kamar, kunci pintu, tidur maksimal 24 jam. Setelah 24 jam, hari kedua, saya harus menyelesaikan problem itu. Jadi tidak saya tinggalkan. Mas, pada saat emosi sampean kena masalah itu naiknya kencang banget gitu. Persis kayak sampean naik motor. Kekuatan sampean adalah ngerem. Ngerem itu kan berarti berhenti ya. Ngerem itu berhenti, mesinnya berhenti, mesinnya jadi dingin. Maka pada saat Mas Fajar lagi tinggi-tingginya, nggak usah ketemu sama orang yang kasih masalah. Jangan ketemu sama orang yang bikin masalah. Diamlah sendiri, tidur. Nggak usah kemana-mana, jangan konsumsi apapun. Maksudnya, sosmed, whatever, segala macam. Diam aja, tidur lebih baik. Tapi kita harus setup waktu. Pak, 24 jam kelamaan, Pak. Boleh dikurangi jadi 10 jam. Boleh dikurangi 2 jam. Tapi ada kontemplasi, bermuhasabah. Ada posisi di mana kita diam dan memikirkan. Nah, itu adalah cara kita untuk mind mapping. Coba nanti Mas Fajar cari buku namanya mind mapping. Jadi problemnya apa, dibikin mind mapping. Ini root cause-nya itu apa sih gitu. Nah, itu harus dilatih, Mas. Nggak bisa semuanya sekali jadi. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali masih emosi itu biasa. Tapi harus dilatih. Dan yang paling penting, Mas, ingat slide saya tadi yang di awal. Yang gambar bayi tadi loh, Mas. Sama yang gambar rib tadi. Tolong itu di-print, ditempel di figura di meja belajar. Kuncinya yang terbesar adalah orang itu punya kesadaran bahwa hidup itu tugas besar seorang manusia adalah menyelesaikan problem. Tanpa kesadaran itu, seolah-olah kita menuntut hidup kita harus bahagia. Nggak ada orang itu yang hidup bahagia terus-menerus kecuali tadi saya bilang di surga. Sepanjang dia bernafas dan masih hidup di dunia, maka hari itu juga dia akan menemukan problem baru. Jadi mindset, Mas. Kalau tadi saya bilang tips ya, taktik atau strategi untuk menghadapi masalah. Clear, Mas Fajar? Baik, Pak, clear, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nanti Mas Fajar kasih sign saya ya. Kalau Mas Fajar lagi bunek, lagi punya masalah, lagi nek banget, coba DM saya tapi nge-DM emoji aja yang nangis itu. Berarti saya tahu Mas Fajar ini lagi stres nih gitu. Jadi Mas Fajar punya teman untuk diskusi gitu. Jadi jangan curhat kemana-mana, Mas. Karena kalau Mas Fajar curhat sama teman-teman di kampus, di kuliah, Mas Fajar itu seperti mengumumkan diri sendiri. Woi, orang-orang di lingkungan, saya orang lagi rapuh nih. Jangan pilih saya jadi leader, saya orang yang nggak bisa menghandle pekerjaan, woi gitu. Jadi semakin kita curhat sama lingkungan, itu semakin kita mengumumkan bahwa kita itu sebetulnya nggak mampu menghandle diri kita. Bolehnya sama siapa? Nah, boleh cari orang yang dipercaya. Boleh cari mentor, tapi di luar lingkungan itu. Clear ya? Oke, saya kasih tips juga. Saya kasih tips nih. Dalam hidup saya itu punya dream. Saya punya niat yang sampai sekarang, alhamdulillah saya jalankan. Saya tidak pernah curhat dan menceritakan problem saya kepada bapak ibu saya. Sampai sekarang. Bahkan kepada istri saya itu nggak pernah curhat yang problem saya. Karena buat saya, bapak ibu, pasangan, itu adalah orang-orang yang berhak mengkonsumsi cerita kebahagiaan. Clear? Saya dulu di kantor, jadi direktur pusing banget. Pulang ke rumah itu saya nggak pernah cerita beban saya ke istri saya. Bahkan ke orang tua saya. Saya jaga martabat mereka, saya jaga dunia mereka supaya bahagia. Karena saya sadar mereka adalah orang-orang terdekat yang juga punya problem. Jadi saya tidak akan menambah problem mereka. Jadi kalau Anda mau curhat, itu curhatlah pada orang-orang yang memang dia bersedia untuk menerima itu, dan itu yang disebut kadang-kala menjadi mentor atau coach atau mungkin senior. Sahabat pun belum tentu kalau dia nggak punya kemampuan untuk bisa menghandle, ya dia belum tentu, hanya menerima aja gitu. Karena kalau dalam ilmu psikologi, curhat itu 50% menyelesaikan masalah, 50% lagi adalah PR untuk menyelesaikannya, mencari solusinya. Jadi kalau cuma curhat doang tapi nggak pernah cari solusi, ya problem itu akan tetap ada. Gitu ya Mas Fajar? Menjawabkah?
Baik, terjawab Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, saya pindah ke Mas Sandi. Mas Sandi, silakan Mas Sandi. Assalamualaikum Mbak Riza. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ini saya terinspirasi salah satu kata-kata dari Pak Riza tadi itu seorang istri itu dianggap bisa menuntaskan dirinya kalau dia mampu manajemen masalah dengan solusi, gitu Pak. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya itu bagaimana caranya kita konsisten akan pentingnya kesadaran berkembang dan memanajemen masalah. Soalnya di sini saya sendiri kan sadar akan pentingnya kalau kita capek itu kan ada waktunya untuk rehat. Tapi saat kita rehat itu pasti akan banyak orang lain itu yang lebih berkembang dari kita. Jadi bagaimana cara kita biar lebih konsisten kayak gitu? Iya, Mas, simple sebetulnya. 24 jam itu, teman-teman pernah dengar Ikigai nggak? Nah, Mas Sandi nanti harus baca Ikigai, Mas. Ikigai itu adalah metode Jepang untuk memanage waktu kita selama 24 jam. Mas Sandi Muslim atau enggak? Muslim, Kak. Muslim. Dalam Islam, nah ini ada Ustadz Diva nih. Saya nanti Ustadz Diva tolong dicarikan hadisnya ya Ustadz Diva. Saya tidak terlalu fasih. Dalam Islam itu disebut hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Artinya setiap orang itu yang mengaku Muslim itu benar-benar harus aware terhadap 24 jam yang diberikan Allah kepada kita itu sudah kita buat apa, Mas? Kalau saya tanya Mas Andi, kemarin hari apa? Hari Jumat, Pak Riza. Oh, kemarin ngapain aja? Aduh, lupa ngapain ya? Ya sibuk sih, Pak. Tapi saya lupa. Nah, itu berarti gimana Mas Sandi mau membandingkan dengan hari ini? Wong kemarin aja lupa. Jadi, untuk menikmati hari ini, Mas Sandi harus tahu kemarin itu seharian ngapain aja. 24 jam itu dihabiskan untuk apa? Barulah kita perbandingkan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. As simple as that. Apesnya adalah budaya Indonesia ini tidak ada budaya untuk memanage waktu 24 jam yang ada Jepang. Pakai Ikigai itu. Dan Jepang ini Islam banget. Karena kita yang Muslim di Indonesia aja kita nggak ngerti bagaimana memanage 24 jam. Tapi dengan Ikigai, kita tahu bahwa 24 jam kita itu harus bermakna. Jadi simple Mas, kalau tadi sampean nggak mau terkalahkan orang lain, terlewati orang lain, maknai 24 jam yang sampean habiskan. Saya mau tanya Mas Andi, kemarin coba ingat, bangun tidur terus ngapain Mas Andi? Kalau di kegiatan puasa kayak gini lebih banyak kegiatan itu di malam hari, Kak. Saya nanya kemarin habis sahur ngapain Mas Andi? Oh iya, biasanya tidur itu jam 5 kayak gitu. Oke, tidur sampai jam. Kalau kemarin pagi nggak ada kegiatan. Oke, sampai jam berapa? Ya. Mungkin jam 9, Kak. Kayak gitu. Oke. Saya bandingin aja ya sama saya, Mas. Oke, kemarin habis sahur saya nggak tidur. Saya ngaji. Pertanyaan saya, hitung dulu, Mas Andi, hidupkan soundnya. Saya mau lomba sama Mas Andi nih. Mas Andi, habis subuh di masjid kan? Iya, Kak. Iya. Oke, sama nilainya. Habis subuh saya pulang, terus mandi, Mas. Mas Andi ngapain habis subuh dari masjid? Mandi nggak? Kalau beberapa hari ini dari masjid. Enggak, jawab. Mandi atau enggak? Simple. Mandi atau enggak? Mandinya pagi enggak. Ya, oke. Nilai saya 2 ya, teman-teman. Oke, habis itu. Habis subuh, Mas, habis mandi, saya nganterin anak saya ke turun dari Gunung Kidul ke Jogja, karena ini saya di rumah saya yang Gunung Kidul, teman-teman nanti harus cek rumah saya ini adalah rumah belajar. Untuk nganterin ke sekolah karena anak saya harus ikut final Olimpiade Science jam 7. Pertanyaan saya tadi jam 7 Mas Andi sudah kita tebak ya. Mas Andi jam 5 sampai jam 9 tidur. Berarti nilai saya tambah 1 ya, itu Mas Andi ngorok. Teman-teman, bener ya nilai saya 3 ya? Oke. Habis nganterin Mas, 7:30 saya pulang. Saat pulang Mas, saya kerja. Karena jam 8 saya ngajar di Ciputra. Saya review materi saya. 4. Mas Andi jam 7:30 sampai jam 8 masih ngorok.
Jam 8 saya mulai ngajar Mas sampai jam 11. Tapi Mas Sandi jam 9 masih tidur. 6 nilai saya. Mas Sandi, itu adalah cara bagaimana kita memaknai hidup kita. Pak, tapi saya ngantuk. Pertanyaan saya, malam kan udah tidur? Iya Pak, tapi cuma 5 jam. Kalau Mas Sandi mengatakan sebagai Muslim, dalam Al-Quran juga disebutkan, malam itu adalah untuk istirahat, siangnya untuk beraktivitas. Tidak ada pembeda. Ustadz Diva, saya mau nanya Ustadz Diva. Itu ayat di Quran di berapa? Di apa? Kalau Ustadz Diva ingat bahwa malammu untuk beristirahat, siangmu untuk beraktivitas. Lupa Pak saya. Oke, lupa. Tapi pertanyaan saya, kalau itu diimplementasikan, di situ ayatnya membedakan kecuali puasa, wahai kaum muslim, ada nggak gitu? Kecuali puasa, kamu boleh membalikkan malam untuk istirahat, untuk beraktivitas, siang untuk tidur. Itu ada nggak ayat seperti itu? Nggak ada kan? Cuma disebutkan tidurnya orang puasa, itu Arum ayat 24 kata Mbak Humaira. Tidurnya orang puasa itu memang pahala, cuman itu adalah dalam catatan pada saat kita tidak mengejar sesuatu. Tapi Mas Andi, jikalau tidur itu ternyata maknanya lebih sedikit dibanding kita melakukan aktivitas yang lain, kenapa Mas Andi tidak membaca? Kenapa Mas Andi tidak mencoba untuk melakukan hal lain yang bisa menambah makna dari sekedar tidur? Jangan tidur itu dimodalkan sebagai pahala. Ini non sewu ya, mohon maaf ya. Jeleknya orang Muslim adalah memegang ajaran bahwa tidurnya orang puasa itu pahala. Kemudian dikejarlah tidur itu. Pak, saya mau cari pahala kemana? Tidur. Buat saya Pak, Mas Andi, mengejar aktivitas yang lain lebih bermakna. Itu saya baru menghitung sedikit Mas, dari jam 5 sampai jam 9. Nah, kalau pertanyaan tadi Mas Andi, bagaimana Pak Riza kita supaya tidak terkalahkan? Sadari itu. Bahwa setiap menit itu akan lewat begitu saja kalau kita tidak memaknainya. Bahwa hidup kita itu akan terkurangi menit ke menit. Semakin kita lewat 1 menit, maka kita akan ketinggalan orang yang mengejar menit yang lain. Hari ini aja, pagi ini aja, Mas Sandi sudah bareng-bareng menilai saya. Saya udah ngumpulin nilai 6 dari jam 5 sampai jam 9. Mas Sandi masih 0 karena tidur. Gitu. Menjawab Mas Sandi? Ya, menjawab Pak. Oke. Terima kasih, Jadi Mas Andi kalau nanti mau iseng ngukur memanage waktu, DM saya di Instagram ya. Tanya, Pak Riza, saya jam 5 sampai jam 7 udah melakukan ini. Pak Riza udah ngapain aja? Nanti kita kompetisi di situ, Mas Andi. Saya akan menjadi partner Mas Andi untuk menghitung nilai kita dalam kehidupan. Siap ya? Oke, siap Kak. Ya, sama orang mana sih? Sama orang mana sih? Pak. Oh, Ponorogo. Oke. Siap. Thank you. Terakhir, Mbak Vina. Silakan Mbak Vina Bali. Baik, Nima terima kasih. Devina Yulfa, bukan ya? Oke, silakan Mbak Vina. Ya, makasih Pak. Ya, pertanyaan saya mengenai bagaimana kita ingin berkembang. Bagaimana apa langkah-langkah kita ketika kita ingin berkembang, tapi permasalahan finansial yang dialami. Seperti contohnya, kita ingin mengikuti organisasi di luar kampus atau bahkan di dalam kampus. Nah, ketika kita mengikuti suatu organisasi, pasti ada suatu kegiatan yang mengharuskan kita untuk keluar. Nah, namun seseorang tersebut tidak memiliki kendaraan. Nah, kemudian bagaimana menghadapi hal seperti itu, Pak? Karena kebanyakan seorang yang ketika sudah dirundung mengenai permasalahan finansial, dia itu akan lebih berpikir, udahlah, aku nggak ada modal. Salah satu contohnya itu mobilisasi seperti itu. Bagaimana menghadapi hal seperti itu? Oke, pertanyaan saya, anak ini tadi itu tinggal di kota atau di desa atau di gunung? Di kota. Di kota. Saya mau tanya, kira-kira yang dia obrolin Mbak Vina tadi, anak itu tadi, kalau kita ibaratkan, dia usia berapa sih Mbak Vina?
Ya, usianya saya. Oh, usianya Mbak Vina. Pertanyaan saya, berarti anak itu di rumah terus ya, nggak bisa pergi-pergi ya? Iya, ketika apa namanya? Ketika emang nggak ada hal yang bisa memobilisasi dia untuk keluar seperti itu. Pertanyaan saya, anak itu tadi berarti nggak kuliah, nggak sekolah? Kuliah online. Oke, kuliah online. Oke. Biasanya kalau dia offline kan baru 2 tahun COVID ya, baru hampir menjadi 3 tahun. Sebelumnya dia naik apa? Kalau sebelum-sebelumnya, ini anak itu adalah saya, Kak, ya. Loh, jawab sendiri loh ya. Ini coaching. Ini jawab sendiri. Alhamdulillah. Oke, terus. Tapi alhamdulillah untuk sekarang saya punya mobilisasi. Tapi mengingat hal-hal yang dulu yang saya alami itu, saya berpikir bagaimana dengan orang-orang yang posisinya yang dulu itu, yang sekarang itu seperti saya yang dulu, seperti itu, Kak. Nah, kalau dulu saya pas offline itu ngekos di dekat universitas, jadi bisa jalan. Tapi ya itu, di sisi lain biaya kos juga cukup menjadi beban untuk orang tua saya, dan itu yang biasanya membuat saya berpikir, ini aku harus apa nih? Saya tanya. Nah, oke. Ini teman-teman, ini penyakit yang saya benci banget. Oke, saya tanya ya. Coba semua pasang telinga baik-baik, dengarkan komunikasi saya, obrolan saya dengan Mbak Vina. Mbak Vina, orang tuanya masih? Alhamdulillah ibu masih. Ibu masih. Ibunya ada dekat situ nggak? Ya. Mana ibunya? Boleh nggak? Tidur. Oh, tidur. Saya mau tanya, Mbak Vina jawab jujur ya. Ya. Pernah nggak dengar ibu itu mengeluh nggak bisa membiayai Mbak Vina? Belum pernah. Teman-teman catat, tidak ada orang tua di dunia ini yang mengeluh tidak bisa membiayai. Yang jadi penyakit, Mbak Vina ini jadi penyakit. Salah satu penyakit anak muda yang saya benci adalah Mbak Vina ini. Adalah seorang anak yang sok tua. Sok tua kenapa? Pak Rizan, sekarang saya sedang sulit cari pekerjaan. Kenapa? Iya Pak, saya cuma lulusan SMA. Loh kenapa? Kok cuma lulus SMA dulu nggak kuliah? Ya Pak Riza, saya mundur setelah kuliah setelah lulus SMA nggak memutuskan kuliah. Kenapa? Pertanyaan saya. Saya nggak tega sama orang tua saya Pak. Akhirnya saya mencoba untuk memberikan kesempatan adik-adik saya sekolah. Begitu saya tanya, memang orang tua kamu menyuruh kamu untuk melanjutkan kuliah? Enggak Pak. Orang tua saya tetap mendorong saya kuliah. Jadi keputusan itu dari kamu sendiri. Itu sebetulnya itu anak itu berarti kamu itu sebetulnya enggak kasihan. Kamu itu ngajarin orang tua kamu untuk tersiksa. Karena kamu yang diharapkan kuliah dan meneruskan perjuangan kehidupan orang tua, tapi kamu menggagalkan terlebih dahulu. Kok gitu Pak Riza? Kan orang tua kamu nyuruh kuliah. Iya Pak, tapi orang tua saya kerja keras. Memang itu tugasnya orang tua adalah bekerja keras. Nggak ada dalam buku manapun tugas seorang anak itu berempati pada orang tua. Tidak ada. Anak itu berempati dengan cara apa empatinya? Bekerja keras di bidang yang diminta oleh orang tua. Anda itu diminta sekolah, kuliah, Mbak. Jadi tugas Anda adalah mempercepat kuliah, memperkaya ilmu yang lain, dan setelah itu kejar mimpi secepatnya, kemudian kalau bisa membantu orang tua secepatnya. Tapi kalau Anda memutuskan untuk memutuskan sekolah seperti teman saya tadi, memutuskan sekolah yang ada adalah menambah beban orang tua. Ya Pak, tapi saya kasihan melihat orang tua saya. Memang orang tua itu tadi problemnya kan selalu ada. Dan orang tua itu tidak ada satupun yang rela anaknya putus sekolah. Mbak Vina. Kedua, zaman sekarang Mbak Vina, duit itu ada di mana-mana kalau kita mau bergerak. Saya contohkan aja ya Mbak, saya nggak usah nyontoh orang lain. Mbak, saya itu nulis buku 2, ini mau nulis buku ketiga. Saya dapat duit dari buku, dapat duit. Saya udah dapat undangan bicara dari buku, dapat undangan bicara.
Pak Riza pakai duit nggak? Enggak. Saya modalnya cuma nekat menulis. Berikutnya, saya resign jadi direktur utama, habis itu dapat gaji bulanan nggak? Enggak. Dari mana duitnya? Dari undangan menjadi konsultan bla bla bla. Pak Riza kenal orang-orang itu? Enggak. Saya mau ceritakan nih. Uang saya yang saya terima selama 3 tahun terakhir mostly berasal dari sosial media. Kapok nggak? Pertanyaan saya, sosial medianya Mbak Vina di-manage sehingga menghasilkan duit nggak? Enggak. Mbak Vina, saya seusia Mbak Vina, itu saya ngelamar jadi penyiar radio. Nggak pakai duit, Mbak. Cuman saya memang, merelakan waktu saya jadi tergerus. Saya kuliah, tapi sorenya sampai malam saya siaran radio sampai jam 1 malam. Mbak Vina cuman kuliah doang. Kenapa Mbak Vina tidak kreatif membuka kesempatan untuk mencari pekerjaan tambahan apapun itu? Saya bahkan dulu di kampus melamar sebagai tenaga peneliti. Ngapain itu? Lari ke sawah-sawah, Mbak. Karena waktu itu tugas penelitiannya adalah saya digaji untuk menginterview petani-petani tebu. Jadi panas-panas, siang malam, habis kuliah saya ke sawah segala macam. Mbak, kalau Mbak Vina itu bergerak, tidak akan pernah tidak ada yang akan jadi duit. Pasti semua akan jadi duit meskipun sedikit. Bedanya adalah Mbak Vina sebetulnya malas atau tidak menggerakkan kaki ini untuk bergerak. Saya sudah banyak kasih contoh tadi, Mbak. Kehidupan saya itu di saat muda berkeringat, lelah. Clear ya? Jadi Mbak, saya tidak mau menjawab tipsnya. Tipsnya itu ada dalam diri sendiri. Saya contohkan aja, Starbucks. Starbucks itu adalah tempat bekerja bagi orang-orang yang kuliah, yang mau nyambi. Tadi siaran radio, itu juga. Penulis kolom di koran, di media, itu juga sama. Reviewer di Google. Mbak, teman saya, anak muda banget, jadi reviewer di Google. Sebulan dapat gaji sekitar 550 kalau saya tidak salah. Cuman nongkrong di depan laptop nge-review. Dunia semakin luas, Mbak, punya pilihan banyak. Jawabannya adalah kita malas atau tidak. Kita kreatif atau tidak. That's the point. Menjawab ya? Oke, makanya dalam Islam juga disebut berhijrahlah. Hijrah itu bukan saja kemudian berubah menjadi semacam ortodok, Islam yang ortodok. Hijrah itu adalah kita harus elevating, meningkatkan kemampuan diri kita, meningkatkan kemampuan diri kita, meningkatkan pengalaman hidup kita. Karena dengan berhijrah pasti akan ada rezeki yang datang. Jadi teman-teman berhijrahlah sejak sekarang, jangan cuma diam dan menunggu uang datang. Itu nggak bakal datang, Mbak. Clear ya? Boleh menanggapi? Jawab, Mbak Vina. Kenapa? Boleh izin menanggapi? Boleh. Ya, untuk menyambi kerja, entah ini memang kekurangan saya atau emang saya yang belum memaksimalkan diri saya dulu pas semester, pokoknya awal-awal COVID, saya lupa itu semester berapa, itu saya nyambi kerja. Dan saya sambi dengan kuliah online. Namun saya berusaha untuk belajar materi online tapi tidak bisa mengejar itu gitu, tidak bisa menyeimbangkan antara kerja saya, kemudian lelahnya saya, kemudian memaksimalkan materi yang saya pelajarin. Mungkin dari diri saya sendiri yang memang kurang mampu dalam mempelajari waktu secara cepat, atau ini memang ada sesuatu yang memang belum saya usahakan gitu. Tapi kalau saya sendiri menilainya itu lebih ke emang saya nggak bisa fokus di dua hal. Entah itu saya saja atau memang orang kebanyakan, atau memang ada bagian orang yang bisa menyambi sesuatu. Contoh seperti Bapak tadi kerja sambil kuliah, di sisi Bapak juga mampu untuk mempelajari materi-materi kuliah secara cepat. Oke, saya jawab singkat ya Mbak. Kalau ibarat dalam perang, Mbak Vina itu adalah pahlawan yang mau kalah sebelum merdeka. Mbak, jawaban itu biarkan Tuhan atau Allah yang menentukan. Kalau Mbak Vina belum sakit, kalau Mbak Vina belum mati,
Itu berarti pertanyaannya adalah Mbak Vina sebetulnya mampu, cuman Mbak Vina males aja. Contoh saya waktu kerja di Garuda jam 5 sampai jam 5 pagi itu udah berangkat sampai jam 5 sore. Kemudian kuliah. Emang saya nggak capek? Capek sama Mbak, lebih parah. Saya sampai jam 1 malam. Lebih pusing nggak? Pusing Mbak. Apakah maksimal semua? Nggak semua maksimal. Cuman spirit saya sama Mbak Vina beda. Kalau Mbak Vina di satu titik udah mengatakan, oh ternyata saya nggak mampu. Kalau jawaban saya beda Mbak. Saya akan kerja terus, jawabannya nanti kalau saya sudah sakit tipes. Begitu saya mau lulus baru sakit tipes, Mbak. Berarti saya jawabannya berarti butuh istirahat. Sepanjang besok paginya Mbak Vina masih sehat, Mbak Vina itu sebetulnya masih punya banyak waktu istirahat yang tidak dikelola. Mbak Vina cuma nyaman aja. Mbak Vina, kalau Pak Riza, tapi kalau saya punya prinsip kayak gini salah nggak? Nggak salah Mbak Vina, terusin aja. Cuma nanti kalau tetangga-tetangga Mbak Vina, teman-teman Mbak Vina ternyata lebih mendapatkan kesempatan yang lebih banyak, jangan sedih ya. Nanti kalau begitu ngelihat teman-temannya stalking dapat ini segala macam, pasti langsung, ya ampun kok saya nggak seperti mereka. Nah itu stres, depresi. Jadi Mbak, depresi atau stres itu bisa dihindari dengan apa? Bergerak. Nabi aja tidur berapa lama Ustadz Diva? Ya. Nabi tidur berapa lama? Pernah dengar cerita itu nggak? Sebentar. Ya, kalau saya tidak lupa, Nabi itu tidur paling rata-rata itu 4 jam. Mbak Vina berapa tidurnya? Berapa lama? 6 jam. 6 jam. Nabi nggak ngeluh loh 4 jam, Mbak Vina aja 6 jam mengeluh. Clear ya? Di zaman Nabi ada perang, Mbak Vina nggak perang. Nabi aja ditinggal orang tuanya sejak umur masih muda banget. Mbak Vina ditemenin di usia sekarang masih ditemani orang tua. Tapi Mbak Vina seolah kasihan kepada orang tua kemudian mengeluhkan karena nggak ada biaya. Nggak boleh. Orang tua itu udah punya kesibukan sendiri. Cari duit sendiri dong. Saya aja umur 18 bisa cari duit sendiri, kenapa Mbak Vina nggak bisa? Clear? Jadi sebetulnya Mbak, kurang ulet aja. Jangan nyalahin, oh kesimpulan saya Pak Riza, saya nggak bisa fokus di 2. Apakah orang lain bisa? Nggak usah nyari orang lain. Kita aja. Mbak Vina punya mimpi banyak nggak? Itu aja. Jadi Mbak, satu kali terakhir ya. Mbak Vina punya mimpi banyak nggak di masa depan? Kalau punya mimpi banyak, kerja keras dari sekarang. Itu yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau sekarang mau santai-santai, jadi kalau tahun ke depan, tapi cewek sih ya, kuncinya adalah cari aja Mbak suami yang nanti punya warisan banyak 78 miliar, mobilnya banyak, ganteng. Doa aja seperti itu Mbak. Jadi nggak apa-apa. Nggak usah bekerja keras ya kan, tidur 6 jam, ngerjain cuma 1 fokus, Mbak. Habis itu sisanya berdoalah. Banyak-banyak tahajud dari pagi sampai malam, sholatlah, berdoa dapat suami yang kaya raya yang bisa membahagiakan di masa depan. Kalau diiyakan sama Allah bersyukur, ini diaminkan. Tapi Mbak, kalau kebalikan, automatically kita harus kerja keras sendiri sejak sekarang. Karena masa depan bukan milik orang lain. Ngapain sibuk membandingkan orang lain apa seperti itu ya Pak Riza? Saat orang lain kerja keras, sampai masih membandingkan kok dia bisa, ya kamu sendiri gimana gitu. Jadi selalu tanyakan pada diri sendiri dan evaluasi diri sendiri. Persis waktu saya tadi mengevaluasi perbandingan dengan Mas Sandi. Memperbandingkan itu dengan orang yang lebih sibuk. Jangan cari teman saya juga banyak kok Pak yang fokus sama satu. Kalau saya malah nggak suka berteman sama orang yang seperti itu. Saya sukanya sama teman orang yang ulet. Yang mereka kerja keras, kok dia bisa, saya nggak bisa, ya gitu Mbak Vina. Ini mindset lagi ya Mbak Vina ya. Simple jawabannya. Dan jawaban itu ada di tempat teman-teman semua. Oke Mbak Vina. Thank you. Salam sama calon suaminya nanti ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sangat sama-sama Mbak Vina. Thank you ya teman-teman. Saya kadang-kadang kalau ngomong harus to the point. Saya harus ngomong-ngomong kenceng. Karena jujur, saya orang biasa-biasa saja teman-teman. Kalau teman-teman baca buku dan browsing saya, buku saya yang Cahaya di Tirai Sakura, kalau Anda bisa beli di online mungkin masih ada. Tapi kalau enggak di Gramedia, di online-nya mas digital. Jadi baca digital masih ada. Saya menceritakan diri saya itu dari pinggir kali. Di Jogja, itu namanya ada kampung namanya Sayidan. Jadi kalau teman-teman dengar band namanya Shaggy Dog,
Nah, Segidok itu pemain bassnya sama pemain gitarnya adalah teman saya kecil. Itu kita sama-sama di pinggir kali. Jadi Mbak, saya bukan siapa-siapa. Tapi mimpi saya banyak banget. Karena ibu saya memberikan nama saya Perdana Kusuma, itu berat. Perdana itu nomor 1, Kusuma itu wanginya atau keberhasilannya menjadi nomor 1. Jadi dari nama itu saya berjuang untuk ngotot. Ngapa-ngapain saya kerjakan, tidur saya kurang. Jadi saya bukan model yang kasihan sama orang tua. Kenapa nggak kasihan? Karena orang tua punya tanggung jawab seperti itu, membesarkan anaknya. Tanggung jawab saya adalah membahagiakan orang tua. Dengan apa? Dengan cerita keberhasilan. Jadi bukan kasihan, tolong ditata ya. Gitu. Jadi kalau saya ngomong to the point, karena saya yakin teman-teman juga punya kesempatan untuk berhasil. Saya aja yang biasa-biasa nggak pinter bisa menikmati semuanya nilainya sampai 100. Teman-teman yang lebih pintar daripada saya. Bawaannya sok bijak, sok tua. Kasihan orang tua, Pak. Saya harus fokus satu, Pak. Ini saya, nikmati itu semua kasihan. Dan nikmati juga semua kegagalan yang nanti akan membuat teman-teman semakin terjerembab dalam kelemahan. Please ya, saya cuman mengingatkan itu aja. Jadi kesempatan semua orang punya hal yang sama, tinggal kita malas atau enggak. Mas Diva, itu yang saya bisa berikan di siang hari ini. Mohon maaf kalau datangnya saya 1 jam ternyata menyakiti banyak hati, membuat tersinggung banyak anak-anak muda yang datang. Tolong salahkan Mas Diva. Jangan salahkan saya yang sudah menyakiti hati teman-teman. Salahkan Mas Diva yang berani mengundang saya. Tapi kalau saya diundang, saya harus watawasau bil haq, watawasau bisober, ya kan? Jadi kalau sakit hati, jangan follow IG saya. Di blok aja, nggak apa-apa. Saya nggak sedih. Karena saya tidak mencari pendukung yang sakit hati dengan omongan saya. Tapi saya mencari pendukung dan teman yang mau berjuang bersama. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sehat dan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Riza yang udah meluangkan waktunya mengisi acara leadership di development class ini. Sebelum itu, Pak Riza, sebelum kita tutup acara, mungkin kita bisa melakukan sesi dokumentasi ya, Pak? Oke. Baik, untuk teman-teman yang belum on-cam, dipersilahkan untuk on-cam terlebih dahulu. Boleh. Nanti saya pasang di IG saya ya, izin ya. Oke, siap. Oke, formal dulu ya. 1, 2, 3, action. Oke. Lagi. 1, 2, 3, action. Oke, gaya bebas. Terakhir. 1. Mbak Nurjihan, itu kok barusan dimatiin, tadi pakai helm, Mbak Nurjihan masih pakai, tadi pakai helm ya? Oh enggak. Oke, silakan. Oke. Baik, sudah Pak Riza. Oke. Sip, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu, sukses selalu. Kontak ya. Oke, keep kontak ya. Karena saya pengen dengar banyak anak muda berhasil dan menikmati hidupnya. Saya dedikasikan untuk teman-teman yang nggak sempat curhat karena malu dan nggak enak segala macam. Boleh nanti komunikasi di Instagram. Oke, selamat siang. Sukses semuanya. Saya pamit ya, Mas Diva. Ya, Pak Riza. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Riza. Terima kasih juga Kak Diva, izin live. Terima kasih juga Kak. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Cause nothing makes sense anymore. Halo Mbak Vina.